Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Sanjaya. Nomor identitas mahasiswa 22811313148. Di sini saya akan mereview sejarah Kerajaan Cirebon pada masa pra-Islam. Mata kuliah yang diampu Cirebon Study, dosen Hero Prayogo, MPD. Sebelumnya, lahirnya Cirebon sebagai kota seperti saat ini. Cirebon adalah sebuah pendukuhan yang berkembang menjadi negeri, kemudian menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan Cirebon yang saat ini merupakan bagian dari wilayah administratif Provinsi Jawa Barat, terletak di ujung timur pantai utara Jawa Barat dan berbatasan dengan wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah. Batas wilayahnya adalah sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuningan, sebelah barat dengan Kabupaten Majalengka, dan sebelah utara dengan Kabupaten Indramayu. Sebelum negeri Caruban atau Cirebon itu adalah menurut nama ibu kotanya, ialah Caruban yang berasal dari istilah Sarumban, berarti pusat tempat percampuran penduduk. Hal ini karena letak Cirebon yang merupakan kota pelabuhan yang sejak abad 65 Masehi sudah ramai sebagai jalur perdagangan internasional. Kebanyakan para pedagang biasanya berlabuhan untuk kemudian menunggu musim berlayar kembali hingga membentuk koloni dan lama-kelamaan berbaur dengan pribumi. Sebelum berdirinya kekuasaan politik Islam di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, wilayah Cirebon dapat dikelompokkan atas dua daerah, yaitu daerah pesisir disebut dengan nama Cirebon Larang dan daerah pedalaman yang disebut dengan Cirebon Girang. Cirebon Larang adalah sebuah daerah bernama Dukuh Pesambangan dan Cirebon Girang adalah Lemah Wungkuk. Kerajaan Cirebon Larang adalah sebuah kerajaan pra-Islam di wilayah Cirebon sekarang yang berasal di bawah kerajaan Pajajaran. Kerajaan ini cikal bakal Kesultanan Cirebon. Pada awal pembentukannya hanya berstatus sebagai Pekuwuan dan Mandala Muara Jati. Daerah ini dibuka oleh Raden Walangsungsang setelah beliau meminta izin pada Ki Gendeng, Tapa, seorang penguasa Singpura atau bisa disebut Singapura. Setelah membentuk tempat pemukiman, akhirnya secara administratif Cirebon langsung terpisah dengan Singapura. Lokasi Cirebon Larang tadinya merupakan kawasan hutan di wilayah Cirebon pesisir yang biasa disebut Tegal Alang-alang atau Lemah Wungkuk. Di sana Raden Walangsungsang dibantu oleh 52 orang penduduk membuka tempat pemukiman pada tahun 1445 Masehi. Cirebon Larang mempunyai pelabuhan yang sudah ramai dan mempunyai mercusuar untuk memberi petunjuk tanda berlabuh pada perahu-perahu layar yang singgah di pelabuhan yang disebut Muara Jati atau sekarang disebut Alas Konda. Kebanyakan pedagang ini adalah pedagang Islam yang singgah dan menetap di Cirebon. Pedagang-pedagang yang menetap membangun daerah komunitas Islam di sekitar pelabuhan Muara Jati membangun pada tanggal 1 Surah tahun 1354 sampai dengan 1445 Masehi. Pangeran Cakrabuana membuka lahan di daerah Tegal Alang-alang. Pendukuhan yang dibuka oleh Pangeran Walangsungsang dikenal dengan nama Lemah Wungkuk. Penduduk ini sebenarnya telah dihuni oleh seorang nelayan bernama Ki Gendeng Alang-alang atau Ki Danusela yang kemudian menjadi Puwu Cirebon pertama. Lama-kelamaan duku ini berkembang dan ramai dikunjungi para pedagang dan berubah nama menjadi Caruban.
Syekh Datuk Kahfi juga memberikan julukan pada Pangeran Cakrabuana dengan nama Ki Somadullah. Ki Somadullah ini kemudian menggantikan Kuwu Cirebon pertama, Ki Gendeng Alang-Alang, sebagai Kuwu Cirebon kedua dan membangun Keraton Pakungwati dengan gelar Sri Mangana. Perkembangan Cirebon sebenarnya melalui tahap yang panjang hingga memasuki era Islam. Sejak awal Masehi, mula perkembangan perdagangan internasional yang terjadi di berbagai belahan dunia berdampak pula bagi daratan Nusantara. Pengaruh Hindu-Buddha lebih dahulu masuk dan mempengaruhi masyarakat Nusantara, termasuk di Cirebon. Di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh, pengaruh Hindu sangat melekat pada kehidupan masyarakat. Pada tahun 1475 sampai dengan 1482 Masehi, kedudukan wilayah Cirebon berada di bawah kekuasaan Prabu Anggalarang atau Tohan di Galuh. 16 Prabu Anggalarang adalah ayah dari Prabu Siliwangi yang kemudian menjadi Raja Pajajaran. Ketika Prabu Siliwangi berkuasa, daerah Cirebon mulai ramai didatangi para pedagang dari luar Nusantara. Sekitar abad ke-75, pelabuhan Cirebon sudah banyak didatangi pedagang Muslim, seperti yang dikatakan Tom Pires, bahwa Kerajaan Sunda Pajajaran melarang pedagang Muslim terlalu banyak masuk. Pembatasan terhadap masuknya pedagang Muslim ke Cirebon tidak terlalu berjalan lancar, karena pada tahun 1531 sudah banyak orang-orang Muslim yang bertempat tinggal. Hingga pada abad ke-75, Cirebon berubah menjadi sebuah kerajaan Islam yang berdaulat di Nusantara. Menurut sumber dari manuskrip Badab Cirebon, Purwaka, Caruban Nagai, dan Negara Kertabumi, pendiri kerajaan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati, seorang tokoh Islam yang dikenal menjadi salah satu anggota dari Wali Songo. Dalam buku Cirebon, dari kota tradisional ke kota kolonial, dijelaskan adanya pembukaan lahan untuk pemukiman para pedagang sebelum era Sunan Gunung Jati. Menurut sumber di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum kerajaan Cirebon berdiri di bawah kekuasaan Sunan Gunung Jati pada 1475 Masehi, sudah ada pemukiman Islam di Cirebon. Kuwu Cirebon yang diberi kuasa oleh Raja Pajajaran menggambarkan bahwa tetap ada toleransi kepada para pedagang Muslim yang menetap di Cirebon hingga akhirnya membaur dengan masyarakat pribumi. Perkembangan selanjutnya adalah berdirinya Kerajaan Cirebon di bawah Sunan Gunung Jati di Cirebon yang menyatukan wilayah Pesambangan dan Lemah Wungku di bawah kedaulatan Kerajaan Cirebon. Keraton Pakungwati Cirebon dibangun pada masa peralihan Hindu-Buddha ke Islam. Oleh karena itu, menurut staf ahli Sultan Sepuh Keraton Kesepuhan Cirebon Tatang Subandi, banyak ornamen-ornamen khas Hindu di keraton ini, yaitu adalah gapura, bentuk limasan pada bangunan, dan sebagainya. Ornamen keraton diisi oleh unsur-unsur Islam. Tujuannya adalah agar membangun keraton menyimbolkan lahirnya Islam di satu sisi dan toleransi di sisi lain. Bangunan-bangunan yang menjadi ciri khas zaman Hindu-Buddha disatukan dengan tujuan penyelenggaraan Islam. Keraton Pakungwati terletak di sebelah barat Keraton Kesepuhan sekarang. Nama keraton ini sebenarnya adalah Dalem Agung Pakungwati yang dibangun oleh Pangeran Cakrabuana pada tahun 1430 Masehi. Pembangunan Keraton Pakungwati sendiri adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi Cirebon yang berkembang pesat, selain fungsi utamanya sebagai sarana dakwah Islam di Cirebon. Pembangunan Keraton Pakungwati selanjutnya dilakukan oleh Sunan Gunung Jati, dibangun setelah menikah dengan putri Pangeran Cakrabuana
Nyimas Pakungwati. Itulah hasil review dari saya tentang Kerajaan Cirebon pada masa pra-Islam.